Sungguh sangat bodoh orang yang sampai hari ini mengatakan Allah jauh. Padahal Allah mewujud dalam diri kita sebagai sang hidup yang membuat tubuh kita menjadi begitu berdaya, begitu bergairah, begitu berharisma, begitu berwibawa. Dan hari ini tubuh kita dihargai oleh siapapun yang berinteraksi dengan kita karena ada kehadiran Allah dalam diri kita. Karena ketika Allah sudah pergi dari tubuh ini, yang sering disebut menghembuskan napas yang terakhir, maka siapapun yang sudah menghembuskan napas yang terakhir, maka tubuhnya kehilangan harisma, kehilangan wibawa. Bahkan betapapun seseorang mencintai pasangannya, kalau sudah tidak bernafas lagi, maka akan buru-buru diasingkan. Akan buru-buru dibuang dengan cara yang sepertinya lebih terhormat. Karena disolatkan dulu, dimandikan dulu, dikafani, tapi ujung-ujungnya dibuang juga. Dan ujung-ujungnya dilupakan juga. Walaupun seseorang itu harus menangis karena kehilangan yang dicintainya, tangisan itu juga berbatas. Ya paling lama juga seminggu, dan setelah itu pasti akan dilupakan. Dan orang yang hidup akan kembali untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Jadi oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang istimewa kalau kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Karena di surat Al-Fatihah itu ada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim dibaca 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Quran surat Al-Fatihah ini istimewa. Dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, diisi juga dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dibuka dengan cinta dan diisi dengan cinta. Dapat dipastikan apapun pekerjaan yang dimulai dengan cinta dan diisi dengan cinta, pasti buahnya adalah cinta. Karena hadiah dari cinta adalah cinta itu sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah di permulaan Asmaul Husna. Jadi yang hafal Asmaul Husna 99 itu sudah tidak asing lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu 2 nama Allah yang permulaan. Baru Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, terus sampai As-Sabur. As-Sabur nama yang ke-99. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah 2 nama pertama dari Allah. Jadi Allah mengenalkan nama dirinya itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Harusnya kita pun sebagai hamba-hamba Allah mengenalkan jati diri kita itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Karena diri sejati kita adalah ruhnya Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ketika tubuh kita sudah sempurna. Jadi kalau ruhnya Allah itu sebagai sang wajibul wujudnya Allah, maka di balik ruh itu pasti ada sifat Allah. Karena zat tidak mungkin berpisah dengan sifatnya. Jadi tidak pernah ada seseorang membeli asin ke warung, pasti beli garam. Tidak pernah ada seseorang beli manis ke warung, pasti beli gula. Karena gula di dalamnya ada manis. Gula itu zatnya, sedangkan manis itu adalah sifatnya. Garam itu zatnya, sedangkan asin itu adalah sifatnya. Jadi tidak mungkin kita bisa memisahkan zat dengan sifat. Jadi kalau Allah sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya yang namanya ruhku ke dalam tubuh kita saat dicipta sempurna di rahim ibu kita, berarti sesungguhnya peniupan itu ada dua. Yang pertama peniupan zatnya, yang kedua peniupan sifatnya. Jadi zat dengan sifat tidak mungkin bisa dipisahkan. Jadi harusnya setiap kita sadar bahwa dalam diri kita ada dia, sekaligus juga ada sifat-sifat dia. Makanya manusia yang sempurna adalah mereka yang sudah bisa menunjukkan sifat-sifat dia di dalam kehidupannya. Maka muncullah ayat yang mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah dengan urusan-urusan materi. Sedangkan ar-Rahim adalah segala sesuatu yang berurusan dengan materi sekaligus juga yang imateri. Jadi kalau dalam bahasa fisika, setiap materi pasti ada energi. Di balik materi ada energi. Karena apa? Karena materi sendiri sesungguhnya adalah energi yang memadat. Jadi kalau orang berbicara aspek materi saja, itu ar-Rahman. Tapi kalau dia bisa menggunakan materi untuk memperoleh energi, maka dia sudah memasuki ar-Rahim. Itu yang disebut dengan golongan kanan. Oleh karena itu maka di Quran dikatakan fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Dan golongan kanan, beruntunglah golongan kanan. Jadi golongan kanan itu adalah mereka yang sudah memandang materi sekaligus di belakangnya ada energi. Oleh karena itu orang yang sudah sampai di kesadaran ini, ketika dia melihat manusia, dia tidak melihat manusia sebagai wujud materi saja. Dia melihat di balik materi ada energi. Energi yang meliputi dan menggerakkan manusia adalah sang hidup. Oleh karena itu maka malaikat dengan iblis itu bedanya sederhana. Iblis itu melihat materi sebagai materi, sedangkan yang namanya malaikat, dia mampu melihat materi, juga di dalamnya ada energi.